Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Citra Ahmadani dari kelas 4B, NIM 230405501017. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum berdiferensiasi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum merdeka adalah pendekatan pendidikan alternatif yang lebih berfokus pada pemberdayaan diri dan mengembangkan keterampilan. Setiap siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang unik dan setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah menjadi keyakinan semua orang bahwa masing-masing individu memiliki karakter kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang berkemampuan cepat, sedang ada yang berkemampuan rendah. Baik, selanjutnya itu konsep kurikulum berdiferensiasi. Konsep pertama, kurikulum sebagai substansi. Suatu kurikulum dipandang sebagai suatu rancangan kegiatan belajar bagi siswa di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Konsep kedua, kurikulum sebagai sistem, yaitu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan. Konsep ketiga, kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan kurikulum berdiferensiasi. Pengembangan kurikulum berdiferensiasi mencangkup beberapa langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah analisis kebutuhan dan konten pembelajaran untuk memastikan relevansi kurikulum dengan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang harus ditentukan dengan jelas. Pengembangan materi pembelajaran harus relevan, akurat, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang efisien juga harus disiapkan untuk mendukung proses belajar yang beragam. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menilai kemajuan peserta didik dan memastikan kurikulum yang diterapkan efektif. Implementasi kurikulum harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman kebutuhan pembelajaran. Terakhir, evaluasi dan perbaikan dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas kurikulum. Semua langkah ini memerlukan perencanaan matang dan melaksanakan yang efektif untuk menciptakan kurikulum yang berdaya guna dan relevan. Baik, selanjutnya itu model-model desain kurikulum berdiferensiasi. 1. Model Diksau. 2. Kompetensi berbasis pembelajaran. 3. Pengenalan terbalik. 4. Penugasan berbasis minat. 5. Rotasi stasiun. Selanjutnya itu prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. A. Lingkungan belajar. B. Kurikulum yang berkualitas. C. Asesmen berkelanjutan. D. Pengajaran yang responsif. E. Kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi kurikulum. Pembelajaran diferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, dan meningkatkan hasil setiap murid, sehingga murid-murid akan bisa lebih belajar dengan efektif. Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara atau upaya yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan dan harapan murid. Selanjutnya itu strategi implementasi kurikulum berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. Mencangkup kesiapan belajar minat peserta didik dan profil belajar peserta didik. Guru berperan penting dalam memanggil minat peserta didik. 2. Diferensiasi proses. Guru menganalisis pembelajaran yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, menyediakan pertanyaan pemadu dan membuat agenda individu. 3. Diferensiasi produk.
Ujian pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran bisa berbentuk tulisan, presentasi, video, lagu, dan sebagainya. Selanjutnya itu karakter anak berbakat. 1. Kemampuan inteligensi umum. 2. Bakat istimewa dalam bidang tertentu. 3. Kreativitas yang tinggi dalam berpikir. 4. Memiliki presentasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lain. Selanjutnya, langkah-langkah mengidentifikasi anak berbakat. 1. Identifikasi prestasi. 2. Identifikasi respon siswa. 3. Identifikasi melakukan kegiatan ekstrakurikuler. 4. Identifikasi melalui tes AKUI.